Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Afriyazana Kirana, NIM 04366162 akan mengerjakan untuk tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Untuk tugas ketiga, diminta untuk membuat sebuah aplikasi cryptocurrency yang datanya diambil dari API online melalui ini. Untuk tampilannya dibuat persis seperti aplikasi mobile berikut ini. Untuk API-nya sendiri berisi data seperti ini, yang nantinya untuk data-data yang saya butuhkan adalah ID, kemudian simbol, name, rank, dan juga price underscore USD. Untuk pengerjaannya saya menggunakan TypeScript dan juga Ionic untuk frameworknya. Sebelumnya saya sudah menginstal Ionicnya, dan saya juga sudah membuat project Ionic baru, yaitu yang namanya aplikasi crypto type-nya View. Kemudian saya juga sudah membuka dari folder projectnya. Untuk mengeditnya, untuk membuat sebuah aplikasinya, saya mengeditnya di bagian search, kemudian views di file homepage. Seperti ini. Untuk yang langkah yang pertama, saya adalah membuat script API-nya dulu untuk memanggil API dan juga mengambil datanya. Pertama, saya akan mengimport untuk view-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan membuat sebuah function bernama getCryptoData untuk memanggil API dan juga mengambil data dari API tersebut. Yaitu menggunakan export agar bisa dipanggil, assign, membuat function dengan nama getCryptoData. Pertama, saya akan membuat sebuah variabel URL untuk memuat link API-nya. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah membuat variabel response untuk memanggil atau untuk fetch data atau mengambil data dari API URL ini dengan await fetch, manggil dari variabel URL-nya. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah saya membuat variabel data untuk menyimpan data dari API-nya. Saya nanti API-nya disimpan di data.data. Setelah membuat function untuk memanggil dan juga memanggil API dan juga mengambil datanya, selanjutnya adalah saya membuat function membuat ini define komponennya. Pertama, setup untuk ref-nya. Nah, setup pertama saya membuat variabel cryptos. Jadi cryptos ini nanti berupa array reaktif yang gunanya untuk menyimpan data kripto dari API-nya.
Kemudian load data ini adalah untuk memanggil API-nya dari function getCryptoData. Jadi variabel cryptos-nya diberikan value mengambil dari function getCryptoData. Selanjutnya adalah membuat function load data untuk meload data saat masuk halaman. Memberikan nilai kembalian berupa cryptos dan juga load data. Nanti untuk fungsi yang refresh. Nah, ini adalah untuk scriptnya. Selanjutnya adalah saya akan membuat tampilannya. Tampilannya tidak ada headernya, jadi headernya saya hapus. Langsung buat yang di dalam kontennya. Pertama saya akan membuat buttonnya atau tombolnya dengan iron button. Saya kasih kelas custom btn agar nanti saya bisa mengcustom tampilannya. Kemudian ketika diklik dia akan menjalankan function load data dengan labelnya refresh. Oke, ini untuk buttonnya. Selanjutnya adalah saya akan membuat untuk tabel dari data kriptonya. Untuk perulangannya di sini data cryptos yang ada di function tadi, ini variable cryptos dimasukkan ke dalam item dengan primary key-nya adalah item ID. Saya kasih kelas crypto item. Selanjutnya saya akan menampilkan tiap-tiap datanya. Di sini karena bentuknya tabel saya membuat dari class row menggunakan metode row and call ya. Kalau satu untuk menampilkan data dari ranknya. Dan ini untuk value-nya. Item dari data rank, kolom rank. Dan begitu seterusnya kita ulangi untuk data. Untuk data name dan juga price USD-nya. Sudah, ini untuk tampilannya. Selanjutnya adalah kita mempercantik tampilannya sehingga sama seperti yang diinginkan oleh tutornya.
Untuk tampilannya saya akan mengeditnya di variable CSS. Sama karena dia defaultnya dark ya, jadi saya ubah dulu menjadi dia color scheme-nya light. Ini untuk mengubah tampilan dari buttonnya, dari kelas button container. Saya buat dia align center dengan margin buttonnya 15 px. Kemudian untuk custom BTN-nya untuk mengubah lebarnya jadi otomatis sesuai dengan isi dari buttonnya. Kemudian saya kasih padding 6 px dan border radius 10 px. Ini untuk buttonnya. Sekarang saya akan mengubah tampilan untuk list label dari data kriptonya. Pertama dari crypto listnya, displaynya flag agar bisa menyamping datanya, jadi tidak atas bawah tapi ke samping. Kemudian flag directionnya kolom, untuk kolom dengan gapnya kita setting jadi 0px. Kemudian kita edit yang di bagian crypto itemnya. Backgroundnya tadi saya sudah mendapatkan untuk warna-warna dari tabelnya, jadi saya tinggal memasukkan saja. Paddingnya 12 px dan untuk text colornya adalah black. Kemudian saya setting untuk row-nya display flag sama dengan justify kontennya bit space between. Kemudian untuk color-nya kita setting text align-nya left. Kemudian baru kita setting untuk bit tiap kolomnya. Bitnya 30%, untuk fotonya 35%, kalau tingginya sama. Selanjutnya untuk tulisan small-nya font size 12px saja dengan opacity 0,7. Untuk value-nya
font size S, font size double px, font width-nya bold, dan margin top-nya 3px dari small. Nah, kalau sudah saya simpan, kemudian saya coba untuk serve. Dan otomatis akan membuka di browser. Untuk hasilnya ada error sih, saya cek terlebih dahulu. Ternyata ada kesalahan di bagian titik koma sama koma. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk tampilan mobile-nya bisa menggunakan Ctrl+Shift I. Nah, ini adalah hasil dari tugas ketiga saya untuk aplikasi cryptocurrency. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.